Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Februari 2025 bersama Romo Willem Paul dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam bahagia, sejahtera, damai, sukacita bersama Tuhan. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, beristirahatlah sejenak. Beristirahatlah sejenak. Jus rohani ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang diwartakan di Gereja Katolik pada hari ini, yakni dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang bersukacita bersama Tuhan. Saya ingat beberapa kali saya ditanya oleh umat, Romo, menjadi Romo itu punya hak liburan atau tidak? Saya jawab, ya punya. Berapa lama liburan Romo itu? Setahu saya sejak awal jadi Romo itu bisa sampai 2 minggu ya, 10 hari, 2 minggu semacam itu. Lalu mereka bertanya, apakah Romo selalu mengambil jatah liburan itu? Saya katakan tidak, sebab jatah liburan itu adalah jatah yang terbuka. Boleh diambil, boleh tidak diambil. Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu apa yang Romo lakukan selama liburan itu? Entah bagaimana pada saat itu saya ingat pada kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Ketika Yesus mengatakan beristirahatlah sejenak. Ada 2 catatan para sahabat Fresh Juice yang baik hati yang saya ingat dan saya renungkan dari kata-kata singkat Yesus itu. Yang pertama,
beristirahatlah. Memang ada begitu banyak yang bisa dilakukan. Dan Roh Kudus itu menerangi, menuntun, mendorong untuk melakukan begitu banyak hal. Untuk keselamatan saya sendiri, untuk keselamatan seluruh umat manusia. Tetapi Yesus tidak hanya minta kita untuk kerja. Yesus juga mengajak kita untuk beristirahat. Untuk menyediakan waktu beristirahat. Yang harus diingat adalah Yesus mengajak kita beristirahat bersama Yesus. Maka terhadap pertanyaan apa yang dilakukan Romo kalau beristirahat itu? Ya rekreasi, ya tamasya, ya melakukan hal-hal yang tidak rutin dalam pekerjaan, tetapi tetap bersama Yesus. Nah ini ya, saya pernah juga pada saat-saat liburan kemudian bertanya kepada keluarga-keluarga, kepada anak-anak pelajar mahasiswa, kamu liburan ngapain? Ya tamasya Romo, cari tempat-tempat yang tidak biasa dikunjungi, cari tempat-tempat yang tidak biasa kami hidup di sana. Ya, terus saya tanya, masih ingat berdoa atau tidak? Wah ya, sering lupanya Romo. Saya tanya, di tempat-tempat itu kalian masih merayakan Ekaristi atau tidak? Waduh, jauh Romo, ndak ada Ekaristi. Kami ndak kenal Ekaristi. Itu artinya liburan bersama Tuhan atau tidak? Wah, maaf, jangan-jangan liburannya melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi itu kan saatnya untuk senang-senang. Nah, saya jawab, senang-senang pun bersama Tuhan juga bisa kan? Lalu, kalau untuk merayakan Ekaristi tempatnya jauh. Nah, paling tidak untuk seluruh Indonesia. Sekarang dengan membuka HP, itu kita bisa menemukan di kota mana pun di Indonesia ada perayaan Ekaristi. Jadi kalau melewati hari Sabtu atau hari Minggu, lihat dan cari di mana ada Ekaristi. Supaya apa? Supaya liburan kita, rekreasi kita tidak hanya menjadi liburan atau rekreasi manusiawi saja, tetapi sungguh-sungguh liburan bersama Tuhan. Jadi kita mengikuti kata-kata Yesus yang mengajak, mari kita pergi ke tempat sunyi sendirian, lalu kita beristirahat sejenak. Ingat, beristirahat bersama dengan Yesus. Yang kedua, berulang kali juga selama rekreasi itu saya diingatkan bahwa Yesus mengatakan beristirahatlah sejenak. Ayo, istirahat, rekreasi, apalagi kalau tempatnya keren, kalau tempatnya asik, kalau pengalaman di sana itu membuat kita berbunga-bunga dan berbahagia. Kita kerasan di sana. Saya juga, ya. Tetapi Yesus mengingatkan beristirahatlah sejenak. Bukan beristirahatlah sebulan, 2 bulan, 1 tahun, atau malah bertahun-tahun. Maka kalau romo-romo itu diberi kesempatan ya sekitar 10 hari, 2 minggu gitu, itu sejenak cukup. Menyegarkan jiwa, menyegarkan raga, menyegarkan juga inspirasi-inspirasi dari kehidupan.
Nah, kalau jadi berlama-lama istirahatnya gimana? Maaf, saya kira para sahabat Fresh Juice juga sudah bisa menjawab. Itu mah orang malas. Ya. Atau malah menjadi orang yang tidak tanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ingat, kita semua diajak oleh Yesus beristirahat sejenak. Sejenak itu berarti ya beberapa saat bersama Yesus untuk kemudian menyadari kembali bahwa masih ada tugas berjibun. Masih ada tugas begitu banyak yang bisa kita lakukan. Dalam kutipan Injil, kita kemudian juga diingatkan bahwa ketika para rasul bersama Yesus beristirahat sejenak, orang-orang begitu banyak datang. Sampai-sampai Yesus berbelas kasih melihat mereka bagaikan domba-domba tanpa gembala. Dan mereka membutuhkan pengajaran. Dan mereka membutuhkan kekuatan hati, membutuhkan penghiburan, membutuhkan pewartaan Injil. Nah, sambil beristirahat dari tugas-tugas kita, tidak hanya para imam, tidak hanya para suster, para sahabat Fresh Juice, siapapun juga, tetap perlu ingat, dunia kita tetap membutuhkan pewartaan Injil. Dan tugas Tuhan tetap mau memberikan tugas perutusan untuk mewartakan Injil, untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan segala sakit dunia ini. Maka para sahabat Fresh Juice, saya sungguh merasa bersuka cita. Roh Kudus menuntun saya juga melalui orang-orang yang bertanya kepada saya untuk memahami arti dari beristirahat sejenak. Mari dengan penuh sukacita kita memakai saat beristirahat sejenak untuk menyegarkan hidup kita, menyegarkan iman, harapan, dan cinta kita. Lalu kita kembali pada tugas perutusan kita. Dan dengan gembira kita ikut serta dalam karya Tuhan, membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang sahabat Yesus Fresh Juice doakan senantiasa dipersatukan dalam naungan kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem, kamsia, terima kasih, sembah nuwun, thank you, salam istirahat sejenak bersama Yesus untuk semangat kembali mewartakan Injil Tuhan. Bye-bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Februari 2025. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.